Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 2 atau kelas 11 kita masuk ke materi bab 1 yaitu matriks. Yang pertama kita lihat dulu matriks dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ini dibaca. Oke, contoh yang kedua di sini ada seorang statistikawan sedang melakukan penelitian pada sebuah perpustakaan yang ada di suatu kota mengenai minat baca anggota perpustakaan berdasarkan usia dan jenis buku. Ia mengelompokkan usia menjadi 3 bagian, yaitu anak-anak 12 tahun ke bawah, remaja yang usianya lebih dari 12 tahun dan kurang dari 20 tahun, dan dewasa yang usianya lebih dari 20 tahun. Sedangkan jenis buku yang dikelompokkan menjadi buku fiksi, non-fiksi, dan pengetahuan umum. Maka dapat kita buatkan tabelnya seperti ini. Lihat, ini anak-anak membaca buku fiksi sebanyak 25 buku, non-fiksi 9, pengetahuan umum 5. Remaja membaca fiksi 40, non-fiksi 35, dan pengetahuan umum 20. Sedangkan dewasa fiksi 30, non-fiksi 50, dan pengetahuan umum 45. Setelah itu kita masuk ke bentuk matriks. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dihadapkan pada masalah untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk tabel atau daftar. Perhatikan tabel yang memuat data jumlah siswa di suatu sekolah. Pada tabel dan data absensi suatu kelas dalam rentang waktu 1 semester. Tabel 1 memuat jumlah beberapa siswa. Tabel 2 ini adalah absensi siswa. Tabel 1 di atas dapat kita tulis dalam bentuk matriks seperti ini. Ya, data tadi kita pindahkan ke bentuk seperti ini. Jadi dapat kita lihat semua bilangan ini berbentuk persegi panjang. 3 baris ke bawah, 2 kolom ke kanan. Begitu juga dengan tabel yang kedua. Ini berbentuk persegi, 3 baris dan 3 kolom. Kita lanjut ke definisi matrik. Matrik adalah kelompok bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu susunan berbentuk persegi panjang atau persegi. Susunan bilangan itu diletakkan pada kurung biasa, ini dia kurung biasa, atau kurung siku. Sedangkan nama matriks dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Pada matriks nanti kita akan mengenal istilah ordo. Banyak baris dan kolom suatu matriks menentukan ordo atau ukuran suatu matriks. Oke, kita perhatikan ini namanya matriks A. Berapakah banyak baris dari matriks A? Jadi barisnya adalah 2, sedangkan kolomnya 3. Dalam hal demikian, matriks A dikatakan berordo atau berukuran 2 kali 3. Dituliskan dengan menggunakan notasi A 2 kali 3. Ini artinya matriks A mempunyai ordo 2 kali 3. Atau kita definisikan matriks A mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Bilangan 2 kali 3 yang ditulis agak ke bawah disebut sebagai subscribe atau indeks.
Jika diamati lebih lanjut, banyak elemen dalam matriks A ditentukan oleh 2 kali 3 sama dengan 6, yaitu merupakan hasil kali antara banyaknya baris dan kolom matriks A. Kita simpulkan di sini, ordo atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom dari matriks itu. Ordo suatu matriks ditulis sebagai perkalian dua buah bilangan bulat positif dengan bilangan pertama menyatakan banyaknya baris dan bilangan kedua menyatakan banyaknya kolom. Banyak elemen atau banyak unsur dari suatu matriks ditentukan oleh hasil kali banyak baris dan banyaknya kolom matriks itu. Matriks A terdiri atas M baris dan N kolom. Maka matriks A dikatakan berordo M kali N dan ditulis sebagai AMN. Banyak elemen matriks A adalah M kali N. M kali N buah. Dengan elemen-elemen matriks itu dilapangkan dengan A, I, J. I dari 1 sampai dengan M dan J dari 1 sampai dengan nanti N. Secara umum, matriks A dapat ditulis dengan notasi berikut. Ya, matriks A M kali N. Nah, ini A11 artinya matriks baris 1 kolom 1. A12 baris 1 kolom 2. A13 berarti baris 1 kolom 3. A1N nanti baris 1 kolom ke N. Dan seterusnya. Ya, ini banyak kolom ke samping, banyak baris ke bawah.